Oke, setelah kita mempelajari adaptasi pada hewan, maka selanjutnya mari kita pelajari juga adaptasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan juga sama ya, terdiri dari 3 yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Penjelasan pada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku ada di video yang sebelumnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan itu terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pada tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Tumbuhan xerofit ini artinya tumbuhan yang biasanya hidup di lingkungan yang kering atau kurang air, seperti kaktus, lili gurun, kurma, lidah buaya. Nah, biasanya ciri morfologinya itu bisa kita lihat dari bentuk fisiknya, ya, yaitu biasanya tumbuhan yang hidup di daerah xerofit itu daunnya kecil atau bahkan daunnya berbentuk seperti duri, batangnya tebal untuk menyimpan air, serta akar yang panjang ke tanah. Lalu tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidupnya di lingkungan air, seperti teratai, eceng gondok, kangkung, dan tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan yang hidup di air ini biasanya dia punya daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, ya, berbeda dengan yang di tempat yang kering, yaitu daunnya kecil bahkan menjadi duri. Lalu tumbuhan higrofit atau yang hidup di daerah yang lembab. Nah, tumbuhan higrofit ini sebenarnya mirip seperti yang di air. Biasanya juga batang-batangnya berongga, lalu daunnya lebar-lebar. Selanjutnya adaptasi fisiologi. Nah, pertama contohnya pada tumbuhan kantong semar, ya. Kantong semar ini bentuknya seperti guci atau piala, ya. Nah, serangga yang hinggap di tepi kantong semar ini akan tergelincir masuk terperangkap oleh cairan yang ada di dalamnya. Nah, ini artinya dia adalah ciri kantong semar yang mana adaptasi dalam bentuk fisiologi. Yang selanjutnya adalah bunga. Bunga secara umum itu ya bunga mawar, melati, dan bunga lain-lain itu mempunyai wangi atau bau yang khas, ya, untuk mengundang serangga, ya, seperti kupu-kupu, lebah, ya, untuk membantu proses penyerbukan. Nah, bunga yang jenis ini ya itu biasanya menghasilkan madu atau nektar yang melekat pada serbuk sarinya. Lalu ada contoh lagi yaitu bunga atau tumbuhan Rafflesia, ya. Bunga Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk. Nah, berbeda dengan bunga-bunga yang tadi melati mawar yang harum. Nah, malah Rafflesia ini baunya busuk. Tapi tetap juga fungsinya ya untuk menarik serangga agar mendatanginya. Jadi dengan demikian bunga Rafflesia dan bunga-bunga yang lain itu kebanyakan mereka ciri adaptasi fisiologinya itu adalah dengan bau, ya. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku, yaitu tingkah laku daripada tumbuhan-tumbuhan yang ada. Yang pertama contoh adalah pada putri malu, ya. Nah, tumbuhan putri malu ini akan mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau disentuh. Ya, seperti pada contoh, ya. Tumbuhan jagung. Nah, jagung ini daunnya akan menggulung kalau udara sangat panas. Nah, itu. Selanjutnya adalah jati, ya. Jati atau tumbuhan lainnya tidak cuma jati, yaitu ada mahoni, kedongdong, sengon, petai, randu, ya, dan lain-lain.
itu biasanya pada musim kemarau mereka akan menggugurkan daun. Nah, hal ini tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi seperti contoh pada tumbuhan xerophyt dan hidrofit yang mana daun itu mempengaruhi suatu penguapan ya. Maka kalau dia hidup di daerah yang panas, maka dia akan daunnya kecil atau bahkan menjadi duri. Nah, sedangkan pada tumbuhan jati, mahoni, kedongdong, dan lain-lain itu, nah tumbuhan-tumbuhan ini ketika musim panas atau kemarau, mereka menggugurkan daun sehingga penguapannya akan berkurang. Nah, lalu selanjutnya ada bunga matahari ya. Nah, bunga matahari ini tingkah lakunya itu ya selalu menghadap ke arah sinar matahari. Jadi kalau ada mataharinya terbit dan mulai dari timur, berarti bunganya akan mengarah ke arah timur. Tapi kalau pas mau tenggelam, maka dia mengarah ke barat. Nah, ya seperti itu ya. Jadi tingkah laku pada tumbuh